Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita udah sama-sama belajar tentang sahabat sebagai bentuk kasih Allah kepada kita umat manusia, terutama bagi umatnya yang percaya kepadanya, sebagai bentuk relasi antara kita dengan Tuhan. Nah, teman-teman, saat ini kita mau jawab pertanyaan tentang kenapa sih hari Sabat itu dijatuhkan pada hari Minggu. Nah, tentu saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Cinoke nih. Ci, gimana nih? Apa sih alasan dari kenapa hari Sabat dijatuhkan pada hari Minggu? Sebelumnya kan mungkin teman-teman juga pernah dengar atau pernah membaca gitu ya artikel atau apapun itu tentang tuduhan bahwa hari Sabat dijatuhkan hari Minggu itu sebagai um, bentuk. Jadi dulu katanya waktu zaman Romawi di Roma begitu ya, kan menyembah dewa matahari. Terus ketika banyak orang percaya dan Roma sudah mulai menjadi pusat kekristenan saat itu, terus akhirnya hari penyembahan dewa matahari yang di hari Minggu itu dialihkan kepada penyembahan kepada Allah. Makanya dibilang kan Sunday, gitu kan. Sunday gitu, dewa matahari. Jadi kayak harinya dewa matahari gitu. Apakah benar seperti itu, Ci? Tolong Ci jelasin secara mungkin historis dan juga teologis. Oke, kita mungkin mulai dulu dari historis ya. Ini kan tadi ngomongin nyambung dari yang Aning bilang hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu karena ada penyembah dewa matahari itu kan, dimana menggantikan hal itu. Nah, tentu jawabannya bukan itu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah yang dicatat beberapa bukti dari Alkitab, itu diganti hari Minggu karena ada beberapa alasan. Yang pertama karena Tuhan Yesus setelah mati dan bangkit, Tuhan Yesus itu menunjukkan dirinya kepada murid-murid itu pada hari Minggu, hari pertama dalam sebuah minggu gitu. Nah, kita coba lihat ya, misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ya. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Kata gini, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi di hari pertama minggu itu, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang sedang berkumpul pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada sama murid-murid yang pada waktu itu berkumpul juga. Cuman yang untuk kedua kalinya itu bersama dengan Thomas. Jadi yang pertama Thomas itu kan belum hadir pada waktu itu. Nah, setelah 8 hari kemudian, nih masih di pasal yang pertama, pasal 20, tapi di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Jadi hari ke-8 setelah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang sedang berkumpul, 8 hari kemudian Tuhan Yesus menunjukkan dirinya lagi nih. Nah, jadi Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-murid pada hari pertama, gitu, di dalam satu minggu itu. Jadi hari Minggu yang adalah hari pertama dari satu minggu itu kan. Gitu. Terus di dalam perkumpulan-perkumpulan, bahkan rasul-rasul pun kalau kita lihat berkumpul mengadakan pertemuan-pertemuan raya itu pada hari Minggu. Itu kita baca ya misalnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, jadi pada saat itu jemaat mulai berkumpul, memecahkan roti, mengadakan ibadah raya itu pada hari pertama dalam minggu itu, gitu. Nah, jadi setelah
secara tradisi akhirnya terbawalah sampai sekarang. Hari Sabat itu perkumpulan-perkumpulan ibadah-ibadah raya bagi orang Kristen pada akhirnya jatuh di hari Minggu, hari pertama dalam sebuah minggu. Nah, itu dimulai sejak Tuhan Yesus bangkit, gitu. Mulai berubah. Nah, kalau misalnya secara teologis, itu juga berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Jadi kita tahu ya, Tuhan Yesus kan mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Jadi setelah kejatuhan, manusia tidak bisa lagi berelasi dengan Tuhan. Relasi itu terputus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, relasi ini bisa terjalin lagi. Dan ingat, makna dari Sabat kan adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit dan mati dan bangkit, relasi itu bisa terjalin. Gitu. Makanya kebangkitan menjadi satu titik poin di mana seseorang itu bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Nah, disinilah pada akhirnya secara teologis berubah tuh dari hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Gitu, Aning. Jadi yang pasti bukan karena sejarah yang tadi Roma penyembahan dewa bukan matahari. Karena menyembah dewa matahari ya. Jadi teman-teman kita perlu ingat bahwa hari Minggu, kenapa kita berelasi sama Tuhan secara khusus, mengkhususkan hari di hari Minggu, itu bukan sama sekali akibat dari penyembahan dewa matahari begitu, tapi lebih kepada secara teologis itu ada dasarnya di dalam Alkitab. Jadi saat ini kita sudah belajar nih. Nah, sekarang kita juga mau nanya nih, Ci. Kalau misalnya kita di dalam hari Sabat, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih, bagaimana kita tuh mengisi hari Sabat gitu? Kan kita perlu relasi sama Tuhan dan kita sudah mengkhususkan hari ini. Gimana sih cara kita mengisi hari itu? Yang pasti kita dari pagi itu kita mencoba untuk memfokuskan hidup kita, pikiran kita itu pada Tuhan. Gitu. Beribadah, melakukan aktivitas yang benar-benar membuat kita itu relasi kita itu dekat lagi dengan Tuhan. Karena kan kalau di hari-hari biasa kita kan tahu ya aktivitas segala macam kan kadang mendistrak kita gitu. Nah, ketika hari Sabat tiba, ya persiapkan diri kita untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Karena dengan cara itu kita tidak dalam tanda kutip ya, kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang sudah berkorban dengan sedemikian rupa sih untuk membuat relasi kita baik lagi dengan Tuhan. Oke, ya teman-teman, kita sudah berbicara tentang hari Sabat gitu, dan setiap hari Sabat kita, hari Minggu, ya mari kita isi sama-sama untuk terus beribadah sama Tuhan, berusaha untuk kita memiliki relasi yang lebih erat lagi sama Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan hari Sabat yang saat ini mungkin kita bisa nikmati gitu ya. Karena sekali lagi hari Sabat itu bukan cuma hari libur dari pekerjaan kita sehari-hari, tetapi juga hari Sabat itu tuh kayak mengingatkan kita kembali kepada pengorbanan Tuhan Yesus, kebangkitan yang sudah Tuhan menangkan sehingga kita itu dibebaskan dari segala dosa. So teman-teman ingat selalu untuk mengkuduskan hari Sabat kita. Nah, pertemuan selanjutnya kita nih juga mau bahas gitu ya tentang manusia dengan kejatuhan dan dosa pertama gitu ya. Mungkin banyak di antara kita yang sempat berpikir Tuhan itu kan maha tahu ya, bahkan sebelum terjadi pun Tuhan itu tahu. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan manusia jatuh dalam dosa? Kan Tuhan udah tahu. Kenapa repot-repot Tuhan akhirnya ya udah manusia jatuh dalam dosa terus Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk tebus lagi. Kenapa nggak dicegah aja gitu supaya manusia itu nggak jatuh dalam dosa? So jangan lupa untuk diskusi selanjutnya dan kalau teman-teman punya pertanyaan bisa kirim chat sama kita. Saya tulis juga di dalam kolom komentar ya. Oke Ci, ada yang mau ditambahin Ci? Cukup. Cukup, oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya teman-teman. Bye. Bye.